Halo semuanya, perkenalkan nama saya Arif Jamaludin dari jurusan Accounting Angkatan 2022 Universitas Ciputra Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang perusahaan dagang. Nah, perusahaan dagang sendiri adalah perusahaan yang melakukan aktivitas pembelian dan penjualan barang dengan harga di atas harga pokok agar perusahaan bisa mendapatkan keuntungan. Pada perusahaan dagang, keuntungan atau laba kotor didapatkan dengan mencari selisih antara harga jual dengan harga pokok penjualan. Sementara itu, untuk mencari laba bersihnya, laba kotor akan dikurangi dengan beban operasional dari barang yang diproduksi tersebut. Nah, di sini saya sudah mempunyai contoh soalnya. Nah, di sini transaksi yang dilakukan oleh PT Tadika selama bulan September tahun 2019. Tanggal 1 September, si Rif memindahkan uang dari rekening pribadinya ke dalam rekening bank yang ia gunakan untuk usaha sebesar 90 juta. Lalu pada tanggal 1 September juga, ia membayar sewa kantor usaha bulan September sebesar 5 juta. Lalu pada saat tanggal 1 juga, dia juga membayar kebutuhan seperti air, listrik, telepon bulan ini sebesar 2 juta. Nah, lalu di tanggal 2 September, PT Tadika membeli barang secara kredit dari PT Mestra sebesar 17 juta dengan syarat FOB Destination 3/10 N/30 dengan ongkir sebesar 1.150.000. Lalu pada tanggal 9 September, PT Tadika menjual barang secara tunai kepada PT Jaya senilai 5.250.000 dengan beban pokok penjualan sebesar 4 juta rupiah dengan syarat FOB Destination. Pada tanggal 10, mengembalikan barang yang dibeli pada tanggal 2 September 2019 dari PT Mestra sebesar 3 juta. Lalu pada tanggal 12, menjual barang secara tunai kepada PT Jitu sebesar 4 juta rupiah dengan beban pokok penjualan sebesar 3 juta rupiah dengan syarat FOB Destination. Tanggal 13 membeli barang secara tunai dari PT Sei sebesar 7 juta rupiah dengan syarat FOB Destination ongkir sebesar 500.000. Lalu pada tanggal 14 menjual barang secara kredit kepada PT Jaya senilai 14.500.000 dengan syarat FOB shipping point 2/8 N/30 dengan beban pokok penjualan sebesar 11 juta dan ongkir sebesar 2 juta. Lalu tanggal 15 membayar kepada PT Mesra untuk pembelian secara kredit pada tanggal 2 September 2019 yang dikurangi dengan retur pembelian pada tanggal 10 September 2019 sebesar 3 juta. Lalu di tanggal 18, PT Tadika membeli barang secara kredit dari PT Sei senilai 15 juta rupiah dengan diskon dagang 5% dengan syarat FOB shipping point 3/10 N/30. Lalu pada tanggal 19, PT Tadika menerima retur dari PT Jaya untuk penjualan pada tanggal 14 September 2019 sebesar 750.000 dengan beban pokok penjualan sebesar 400.000. Tanggal 24 September, PT Tadika menjual barang secara kredit kepada PT Jaya senilai 19.500.000 rupiah dengan diskon dagang 2% dengan syarat FOB Destination Point 2/8 N/30 dengan beban pokok penjualan sebesar 17 juta. Lalu tanggal 24, PT Tadika menjual barang secara kredit kepada PT Jitu senilai 10 juta dengan syarat FOB shipping point 2/8
N per 30 dengan beban pokok penjualan Rp8.500.000 dan ongkir sebesar Rp500.000. Lalu pada tanggal 25, PT Tadika menerima kas dari PT Jaya atas penjualan pada tanggal 14 September 2019 yang dikurangi dengan rekor penjualan. Lalu pada tanggal 25 juga, PT Tadika membayar kepada PT C untuk pembelian secara kredit pada tanggal 18 September 2019. Nah, lalu untuk tanggal 27, PT Tadika menerima kas dari PT Jaya atas penjualan pada tanggal 24 September 2019. Lalu tanggal 28 September 2019, PT Tadika membayarkan gaji karyawannya sebesar Rp5 juta. Lalu di tanggal 28 juga, si Rif menarik kas untuk keperluan pribadinya tersebut. Nah, ini adalah contoh soalnya. Lalu kalau dibuat eh, jurnal umumnya seperti ini. Mulai tanggal 1 September 2019 sampai tanggal 28 September 2019 sampai yang si Rif mengambil uang untuk keperluan pribadinya sebesar 2 juta ini tadi. Kita membuat jurnal umumnya. Langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah membuat buku besar pada new sheets-nya. Oke, kita jadi nah, lalu kita ke insert, kita pilih pivot table, lalu kita ke jurnal. Nah, kita klik dari tanggal sampai akun full, lalu kita tarik ke bawah. Oke, sudah, kita klik OK. Nah, yang di akun full ini, maksudnya buku besar ini yang dibutuhkan adalah tanggal, lalu debit, kredit, akun fullnya kita baru di filter. Oke, nah ini sudah keluar. Lalu kita mencari saldo debit dan kredit menggunakan pivot table analysis. Lalu kita ke field item and set, kita calculate. Nah, ini dia. Nah, untuk namanya ini kita ganti dengan saldo debit. Nah, untuk formulanya kita memakai formula if. If buka kurung debit lebih besar daripada kredit, maka debit dikurangi dengan kredit kalau tidak hasilnya 0. Jadi kita tutup kurung, lalu kita klik OK. Nah, ini sudah muncul ya untuk saldo debitnya. Nah, cara yang sama juga kita lakuin untuk menentukan saldo kreditnya. Kita ke pivot table analysis lagi, field item and set, lalu kita ke calculate field. Nah, namanya kita ganti dengan saldo kredit. Nah, formulanya hampir sama, memakai formula if, cuma nanti perbedaannya di debit dan kreditnya. Kurung. Nah, kalau tadi awalnya memakai debit, sekarang awalnya memakai kredit. Kredit lebih besar daripada debit
Oke, maka kredit dikurangin dengan debit. Kalau tidak, hasilnya 0. Kita tutup kurung, lalu kita klik OK. Nah, sudah jadi untuk ininya, saldo debit dan saldo kreditnya. Lalu cara selanjutnya adalah kita klik apapun yang ada di sini, lalu kita sesuaikan dengan buku besar biasanya yang ada kas, piutang usaha, dan persediaan. Nah, ini kita mulai dari kas dulu. Kita pilih kas, oke. Untuk caranya tinggal kita dari sini. Nah, kita copy. Lalu kita pindahkan ke sini. Lalu kita pilih tadi sudah beras, sekarang piutang usaha. Lalu kita copy lagi di sini setelah piutang usaha persediaan. Oke, setelah persediaan lagi kita ganti ke utang usaha. Oke. Nah, setelah utang usaha, tinggal kita copy lagi, lalu kita ganti ke modal. Oke. Setelah modal, kita copy lagi, lalu kita ganti ke privé. Nah, setelah privé kita ganti lagi, kita pilih penjualan. Setelah penjualan lagi, kita ganti ke beban pokok penjualan. Setelah beban pokok penjualan lagi, lalu kita ganti schedule. Nah, lalu kita copy lagi, kita ganti dengan potongan harga. Oke, setelah potongan harga, kita copy lagi, kita ganti ke beban pengiriman. Oke, beban pengiriman. Kita copy lagi, kita ganti beban ini. Oke, kita copy lagi. Setelah beban identitas, beban gaji kantor. Lagi beban sewa. Ya. Buku besarnya sudah jadi. Itu tadi kita pakai rumus yang otomatis. Jadi kita pakai pivot table, kita insert pivot table. Selanjutnya akan membuat neraca saldo. Oke. Nah, untuk mencari atau membuat neraca saldo ini caranya bersama. Kita ke insert, lalu kita pivot table, lalu kita ke jurnal, kita klik mulai dari tanggal sampai akun full, lalu kita tarik ke bawah. Nah, sudah, lalu kita klik OK. Nah, untuk neraca saldo itu
akun full kita taruh di row, lalu tanggal kita taruh bawahnya akun full, lalu kita klik debit dan kreditnya. Dan jangan lupa kita juga harus mencari apa yang namanya saldo debit dan saldo kredit dengan cara yang sama kayak di buku besar tadi. Caranya kita ke pivot table analysis, lalu kita pilih field item and set, lalu pilih yang calculate field. Nah, namanya kita ganti dengan saldo debit. Nah, untuk formulanya hampir juga sama, kita masuk formula if, buka kurung, debit lebih besar daripada kredit, maka debit dikurangi dengan kredit, kalau tidak hasilnya 0. Tutup kurung, kita klik OK. Nah, lalu kita juga menggunakan cara yang sama untuk mencari saldo kreditnya. Kita ke pivot table analysis, pilih field item and set, lalu calculate field. Nah, ini namanya kita ganti dengan saldo kredit. Nah, formulanya juga sama dengan yang saldo debit, kita pakai formula if. Cuma di sini yang tadinya kredit menjadi diganti dengan kredit. Nah, kredit lebih besar daripada debit, maka kredit dikurangi dengan debit. Kalau tidak, hasilnya 0. Oke, lalu kita klik OK. Nah, ini sudah jadi untuk neraca saldo dan saldo debit dan saldo kreditnya. Nah, lalu setelah kita mengetahui saldo debit dan saldo kreditnya, kita matikan debit dan kreditnya. Jangan lupa tanggalnya. Nah, ini neraca saldonya sudah jadi seperti ini. Nah, untuk langkah yang selanjutnya, kita akan menghitung saldo debit dan saldo kreditnya dengan menggunakan rumus sama dengan buka kurung, kita klik di sini, lalu kita tarik ke bawah, lalu kita enter. Nah, sudah ketemu yang di debit, ya, yang di kredit juga sama rumusnya, kita memakai sum, buka kurung, kita klik dari sini sampai sini, lalu kita enter. Nah, sudah jadi. Kita sudah mengetahui berapa saldo di debit dan saldo di kreditnya. Ini balance ya guys. Nah, untuk selanjutnya kita akan mencari yang namanya laporan laba rugi. Nah, laporan laba rugi ini bisa kita copy dari neraca saldo ya guys. Kalau kita copy dari neraca saldo. Oke, kita copy laporan laba rugi, lalu copy di sini. Nah, di laporan laba rugi ini itu hanya menampilkan penjualan, beban pokok penjualan, retur, potongan harga, beban pengiriman, beban utilitas, beban gaji kantor, dan beban sewa. Oke, jadi kita sini
Kita hapus dulu ke penjualan, bukan pokok penjualan, tetur, potongan harga, beban pengiriman, beban utilitas, beban gaji kantor, dan beban sewa. Oke, kita klik dan di sini. Nah, di sini kita mengalami kerugian sebesar Rp5.880.000. Nah, setelah kita membuat laporan laba rugi, kita lanjut membuat laporan ekuitas. Nah, di laporan ekuitas ini terdapat modal awal pada saat 1 September, lalu investasi awal 1 September, laba neto, lalu prive, kenaikan ekuitas pemilik, dan modal akhir 28 September. Nah, untuk modal awalnya, ini kita bisa ambil dari neraca saldo ya, dengan cara kita sama dengan, lalu kita pindahkan neraca saldo, kita cari modal. Nah, ini modalnya. Nah, lalu kita klik enter. Lalu untuk investasi awalnya kita tidak melakukan investasi sama sekali pada awal September tanggal 1, jadi kita tulis 0. Lalu labanya bisa kita cari di laporan laba rugi dengan cara sama dengan, lalu kita ke laporan laba rugi, kita klik ini, lalu kita enter. Nah, lalu untuk prive kita juga menggunakan sama dengan, kita ke neraca saldo, kita cari prive. Nah, ini prive. Oke, kita klik enter. Nah, karena di laporan laba rugi itu kita mendapatkan kerugian, jadi di sini kita tambah minus. Oke, dan juga prive karena Sirif menarik uang untuk kepentingan pribadi, jadi kita di minus. Nah, oke. Terus untuk kenaikan ekuitas pemilik kita menggunakan rumus sum. Jadi sama dengan sum, kita klik ini, terus oke, kita enter. Untuk yang modal akhirnya tinggal kita copy aja dari yang di atas ini. Nah, jadilah laporan ekuitas pemilik. Caranya kita menggunakan cara sama dengan fill up, lalu lalu kita ke neraca saldo. Kita klik di bagian sini, lalu kita klik sampai bawah. Kita lihat di sini cash di debitnya itu ada di kolom keberapa, itu kedua. Dari sini kedua, titik koma. Oh, maaf, maksud saya tetap kurung. Kita enter. Sudah keluar. Ini rumusnya tinggal copy. Kita copy saja ke bawah. Nah, oke. Oke.
Untuk liabilitas yang utang usaha, caranya juga hampir sama dengan yang aset tadi. Kita menggunakan sama dengan fill up, lalu kita ke neraca saldo, klik, oke, dan kita lihat di sini, hmm, utang usaha ada di oke. Nah, selanjutnya tinggal kita cobain total asetnya itu berapa. Kita menggunakan rumus terus oke. Untuk modalnya itu kita bisa ambil dari laporan ekuitas pemilik. Kita gunain sama dengan, lalu kita pindah ke laporan ekuitas pemilik, kita klik di sini, lalu kita enter. Dan buat. Nah, untuk totalnya liabilitas dan ekuitas itu kita tinggal sama dengan ini. Nah, sudah selesai. Sekian video dari saya, kurang lebihnya, dan bila ada salah kata, saya mohon maaf dan terima kasih.